Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar dan anggota Federasi Terus Maju yang saya hormati, ada dua hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, yang dikatakan Bapak Ketua tadi bahwa anggota tidak aktif dalam angsuran pembayaran koperasi. Yang saya tanyakan, setelah kita menjadi anggota itu potongannya kan sudah lewat gaji atau dulunya LP, artinya yang diterima oleh para ASN itu kan sudah sisa potongan dari kantor atau dari koperasi. Oh, kemarin saya lihat punya saya kok banyak tidak dipotong gitu, sehingga rata-rata kami anggota koperasi setelah minjam mempunyai target dan program, artinya kalau 3 tahun selesai, untuk tahun kedepannya kami akan minjam lagi. Nah, sampai sekarang punya kami tidak selesai atau terlunasi karena akibat menunda tadi. Yang kedua, saya juga merasa kaget setelah mendengar tanggapan dari pengawas tadi bahwa tunggakan dari anggota sangat banyak. Nah, itu juga posisinya kan sama, Pak. Artinya kami dipotong dari koperasi. Bahkan saya kemarin bulan berapa sempat kaget karena yang biasa kami dipotong itu LP. Tahu-tahu pada waktu itu dipotong dari sertifikasi. Saya WA juga tidak terjawab apakah sertifikasi saya dipotong oleh koperasi atau tidak ada jawaban. Akhirnya kami datang ke BSD untuk menanyakan hal itu. Karena bagi kami 1 juta lebih itu sangat besar. Setelah sampai di BSD, ternyata katanya Bapak ada koperasi. Ada Pak, Bapak potongan dari koperasi. Kalau tidak percaya Bapak katanya ini tanda tangan basah dari Pak Ruslan bahwa disuruh potong. Ya saya menerima karena saya merasa punya utang. Oleh sebab itu, ke depan apapun yang terjadi, ya dipotong dulu sehingga anggota koperasi tidak ada tunggakan. Kan sepakat kita kan, Bu? Jadi target kita kalau minjam 3 tahun yang tepat 3 tahun selesai gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ada di Hotel 95 yang pada hari ini ada rapat koperasi. Alhamdulillah Kementerian Agama luar biasa dalam hal perkembangannya. Jadi saya mau sharing atau apa ini, nggak tahu berdirinya udah berapa tahun di koperasi ini ya. Barangkali ada 12 tahun, 10 tahun lebih ya 10 tahun lebih. Saya yang di sini sebagai keluarga besar juga jadi anggota pertama, dari pertama tidak salah. Cuman ada beberapa yang perlu saya tanyakan sedikit. Sebagai anggota koperasi, apakah semuanya itu ada jatah untuk pinjam? Ada jatah untuk pinjam, walaupun dia belum pinjam, apakah dia tidak diberi kesempatan? Karena apa? Saya juga sampai sekarang belum pernah pinjam. Jadi apakah ini nomor urut atau apa? Jadi saya juga belum mengerti atau perlu dihubungi gitu. Oh, Bapak ini tak pinjam-pinjam, memang tak perlu duit gitu ya. Nah, itu kan bahasa-bahasa komunikasi ya. Nah, barangkali setiap anggota itu dikasih hak yang sama. Oh iya, ini kesempatan ada peminjaman, silakan kita buka link peminjaman. Wah, berarti kan siapa. Yang udah sabar dulu, yang belum kasih kesempatan. Jangan malah yang dia itu tak tahu nggak siapa yang pinjam nih. Pasti saya pun tak tahu ya. Siapa yang sering pinjam, siapa yang tak pernah pinjam, saya pun tidak tahu. Bukan merasa saya tak mau duit, mau duit. Nah, jadi barangkali ini kita bisa tawarkan orang yang belum pernah pinjam. Nah, ini kita buka barangkali untuk kesempatan kawan-kawan yang belum pernah pinjam, kita kasih kesempatan. Artinya apa? Kita punya hak yang sama dalam
keanggotaan. Nah, barangkali itu aja saran saya. Bukan berarti saya mau pinjam, tidak juga. Cuma saya nggak pernah tahu siapa yang nggak pernah pinjam juga. Apakah saya sendiri atau ada beberapa orang gitu. Di antara berapa 157 anggota. Karena kita berjalan udah 12 tahun. Nah, tentunya ada positif negatif itu yang biasa dalam perjalanan. Sehingga alhamdulillah saya sangat surprise adanya koperasi terus maju ini yang barangkali baru 12 tahun yang nilainya udah tak bisa disebutkan. Soal ada yang enggak atau ada yang lurus atau ada yang tak ada masalah, begitulah di lapangan. Tidak bisa kita pungkiri, tapi itu paling tidak ada jalan keluar. Semuanya ada jalan keluar. Dulu juga pernah saya mengalami macam ibu, dipotong ini dari mana nih? Jadi saya sampai ke Bank BRI lah. Ada apa juga aku malam tanggal 1 dipotong-potong ini? Rupanya saya tanyakan, saya baru paham. Oh iya, rupanya itu. Jadi saya ngerti lah. Jadi sekali lagi untuk kepengurusan saya ucapkan terima kasih banyak dengan perkembangan koperasi terus maju ini. Ke depan barangkali lebih maju lagi. Walaupun kita tidak di hotel di mana pun, tapi kita barangkali ke depan lebih baik lagi. Bukan sedikit hotel yang terbaik, belum tentu juga. Barangkali bisa kita di mana-mana. Yang penting SHU-nya dapat banyak nih. Ada yang dapat 1.800.000, Bapak Junaidy 700, alhamdulillah. Jadi itu Pak, pertanyaan saya, apakah setiap anggota yang belum pernah ditawari atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya maksud tadi itu, kalau anggota turun, kan, dananya turun itu khusus simpanan pokok saja, kan, simpanan pokok itu harus turun. Karena simpanan pokok itu hanya dibayar sekali seumur hidup. Kalau keluar diambil dari simpanan pokok, karena disimpan simpanan pokok wajib dan anggota itu simpanan pokok saja. Ini tidak berlaku terhadap nilai simpanan secara global. Karena apa? Karena iurannya kan jalan, dipotong yang lain. Jadi kalau yang keluar misalnya 5 orang, anggap saja misalnya 50 juta. Tapi yang 164 kan banyak, satu orang 100.000. Jadi itu hanya berpengaruh kepada simpanan pokok dan tidak terpengaruh terhadap simpanan secara keseluruhan. Pengaruhnya sedikit saja. Bukan berarti bahwa ketika anggota itu berkurang, secara keseluruhan juga berkurang, tidak seperti itu. Mungkin kalau seperti itu aluan yang hilang. Simpanan anggota yang pokok saja yang hilang, tapi secara keseluruhan itu akan bertambah. Makanya dari 1,6 miliar menjadi 1,8 miliar. Ya? Jadi secara global bertambah, pasti bertambah. Kenapa? Ya. Pertama, semua anggota itu berhak untuk menyimpan dan meminjam tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Nah, yang kedua, ketika hak mereka akan diberikan, itu lancar bagus sekali. Sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga sampai ke 10 baru udah lancar. Jangankan mau ditarik ya, iuran aja nggak bayar gitu. Nah, jadi permasalahan di situ. Nah, kemudian adalah bagi mereka yang tidak lancar ini, kami ambil kebijakan. Karena koperasi kita ini tidak menjalankan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil, maka tidak ada penalti, tidak ada denda, tidak ada bunga, terserah pokoknya. Tapi di catatan kami terekam sebagai anggota yang enggak atau anggota yang kurang aktif, ya. Terus nanti risikonya apa? Risikonya adalah tentu kami akan mengambil kebijakan, tidak akan kami berikan pinjaman sama dengan kawan-kawan yang aktif, itu aja, Ibu ya. Jadi masalah itu menjalan, bukan dari awal nggak bermasalah, bukan seperti itu. Yang kedua dari Pak Roji nanti bendahara saya menjawab karena terkait dengan keuangan. Yang ketiga dari Komandan Dasono, ini komandannya dulu waktu saya minimal sering dibentak-bentak dengan beliau, latihan masalahnya. Jadi push up biasa, beliau skis saja di hutan. Makanya alumni minimal sekarang masih hubungan komunikasinya bagus ya, karena pernah dibentak-bentak beliau.
diklat. Apakah semua bisa pinjam? Bisa. Hak dan kewajiban anggota itu sama tanpa dibeda-bedakan. Nah, makanya di SAU juga ada yang berbeda, itu sama semua. Yang membedakan di SAU itu adalah mereka meminjam dengan angka yang sama, tanggal yang sama, tapi SAU-nya berbeda. Kenapa? Yang membedakan itu lancar tidaknya itu aja. Tapi kalau semuanya tanpa terjadi berhak untuk meminjam. Mengapa tidak didata yang lu pinjam gitu diisi tahu di grup sering, Pak? Di grup sering. Siapa yang meminjam? Siapa yang meminjam? Sering. Silakan Bapak Ibu aktif di grup itu ya. Ya. Terus rat ini tidak harus di hotel. Udah saya bicarakan tadi itu. Memang rencananya dari sini Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dihitung sisanya, andaikan dibagi itu hanya 32.000. Kita pending sebentar ya. Bang Darsono, apakah semua bisa pinjam? Bisa, jawabannya bisa. Apakah tidak didahulukan orang yang tidak pinjam? Ini ada dahulukan Pak, semuanya didahulukan. Karena yang sudah pinjam dan yang belum pinjam silakan pinjam. Uang itu ada. Jadi uang itu tersedia, tidak antri lagi. Maka saya sampaikan tadi, sebelum Bapak Ibu pinjam, uang itu sudah tersedia. Tidak ada yang didahulukan, semua didahulukan. Uangnya ada. Silakan Bapak Ibu yang mau pinjam silakan. Ya. Cuma saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2021 kemarin sudah sepakat tahun 2020. Potongan itu adalah dari semua ini, dari semua yang bisa. Kalau gajinya bisa dipotong, anggota koperasi akan memotong dari gaji. Gaji habis, yang buruh akan potong dari sertifikasi. Kalau yang struktural akan dipotong dari tunjangan kinerja. Habis lagi, kami potong di LP. Karena dimanapun potongannya itu adalah tetap harta Bapak Ibu untuk bayar hutang itu. Makanya yang terkejut, ini kok dipotong? Iya, bayar hutang. Itu sudah kami sepakati di tahun 2020. Ya, silakan yang menyangkut tidak. Yang kedua tadi Bang Darsono tadi harus hotel, memang harus hotel. Cuman saya pikir dengan uang 32.000 yang saya terima itu tidak bisa membayar kebersamaan kita pada hari ini di hotel ini. Jadi ada kebersamaan, ada silaturahim, kan? Ada tawa bersama, makan bersama, itu sepertinya tidak ternilai dibandingkan uang yang tidak seberapa. Itu merupakan pertimbangan kami. Yang terakhir adalah yang perlu kami sampaikan Bapak sekalian, boleh tidak orang yang bukan anggota koperasi minjam gitu ya? Boleh nggak? Itu nggak boleh. Tapi ternyata ada gitu. Itu sebenarnya bukan kami yang membolehkan. Kalau ada PNS yang bukan anggota atau anggota yang lain yang punya hutang tapi mau utang kembali, karena kami batasi 6 bulan baru bisa utang. Karena waktu itu 3 bulan utang, 2 bulan utang, ini hanya dapat berapa sejuta, 2 juta diambil, bayar banyak. Saya batasi 6 bulan. Mungkin ada yang seperti itu, karena belum 6 bulan itu uang lagi, kan ada utang nih. Kemudian pinjam nama kawan-kawan, pinjam nama Junedi, pinjam nama Darsono. Sekarang kembalikan ke Pak Junedi misalnya Darsono. Mau nggak rekeningnya digunakan? Kalau mau, silakan Pak Junedi pinjam, tapi uang ditransfer ke rekening Pak Junedi. Baru Pak Junedi nanti berikan ke kawan yang meminjam, yang bayar Pak Junedi. Dia nunggak, tak mau tahu, gaji Pak Junedi akan dipotong. Dia berhenti, tak mau tahu Pak Junedi harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena koperasi itu adalah meminjamkan kepada Pak Junedi. Ini berdasarkan pembelajaran kami ya, hasil analisis kami di lapangan. Ya, jadi harus transfer ke rekening yang dipinjam. Itu pun kalau yang pinjam itu tidak punya pinjaman. Tapi andaikan Pak Junedi atau Pak Darsono tadi masih punya pinjaman yang bisa dipakai. Jadi pada intinya kami tidak meminjamkan kepada orang yang non anggota koperasi. Ya Bapak Ibu sekalian, Pak Darsono jelas. Jadi nggak dibatasi semuanya uangnya ada Pak. Minjam hari ini besok keluar, apa hari ini keluar bisa. Ya. Tapi Wani Hero hari ini kemarin. Terus Bapak Ibu juga semuanya, ya, yang belum pinjam silahkan. Tinggal hitung saja bisa bayar. Untuk yang kedua dari Pak Fahruji, saya serahkan kepada bendahara. Seharusnya ini kan sudah dipotong dari bendahara, bukan kami. Mengapa kami kasih ditunggakan? Silakan Pak ini, biar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahruji tadi, jadi begini Pak, kasus Bapak ini tidak terpotong. Ini karena Bapak ini kan waktu kami tagihkan iuran wajibnya itu masih kami pakai BRI. Jadi pada dasarnya koperasi kami Pak pengurus ini menunggu hasil tagihan dari bendahara satker Pak.
Jadi berdasarkan itu kalau tagihan angsuran Pak ya. Kalau iuran wajib itu di sekjen Pak biasanya. Itu tidak terpotong Pak. Karena Bapak tetap lapor gajinya pindah kemana. Tapi kami tagihkan ke BRI. Selama tagihan tidak terpotong yang kami input tidak terpotong Pak. Tetap kami merahkan. Yang nyatanya tidak terpotong kan. Yang pertama. Yang kedua, dugaan mengapa masih banyak kan dari seleksi gimana Pak ya. Udah jelas Pak di sini bahwa kita memberikan pinjaman itu sebagai ketua koperasi 6 bulan baru 6 bulan aktif atau lancar angsuran baru kita berikan pinjaman kembali. Dan diambil dari manapun Pak Uji, dari sertifikasi bisa, dari gaji bisa, dari LP bisa. Ini kan sudah dibahas dari rapat sebelumnya. Jadi kita tidak ada semena-mena ini potong ini. Kita kemampuan juga kan. Sudah kita sepakati bahwa pemotongan kalau melebihi dari uang makan ambil dari mana? Tetap dari BIN, sertifikasi ataupun tunjangan kinerja. Itu pun kesepakatan Pak. Sepakat yang kita beritahu dalam simulasi pinjaman. Biasa begitu Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, ini kami mohonkan Bapak Ibu sekalian yang memang udah ada pindah gaji ya, pindah salarinya ke bank-bank yang lain, itu ada lapor ke bendahara Pak ya, atau ke koperasi lah. Jadi kami bisa untuk memotong dari iuran wajibnya dari gaji. Nah, ini kan kalau perjanjian awalnya kan pemotongan iuran wajib itu dari gaji, kecuali pinjaman bisa di mana aja, bisa gaji, bisa sertifikasi, bisa uang makan, mana mencukupi. Demikian Pak Uji, bisa dipahami Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, silakan Bapak. Satu orang yang terakhir ya. Terima kasih Pak disampaikan. Di sini saya sangat mengucapkan terima kasih pada pengurus yang telah mengelola operasi dengan sebaik-baiknya. Hanya di sini saya mau menanyakan dan menyarankan barangkali. Di laporan ini halaman 13 ada realisasi dan program kerja. Yang realisasi yang nomor 2 itu buku tabungan dan simpanan. Yang mau saya tanyakan ini maksudnya buku tabungan atau simpanan untuk anggota atau untuk siapa? Karena untuk memudahkan kita kontrol simpanan kita di koperasi, karena sampai sekarang kami anggota, entah saya sendiri atau yang lain juga belum menerima buku tabungan atau simpanan, sehingga mudah untuk kontrol kalau sewaktu-waktu ada masalah. Jadi kami mohon kalau memang tinggal saya saja yang belum menerima buku tabungan atau simpanan, saya harus ngambil di mana supaya lebih mudah untuk kontrol. Itu satu. Yang kedua, kami juga kaget juga ketika ada beberapa yang pinjaman ataupun pembiayaan yang tidak masuk, yang seharusnya sudah masuk sesuai dengan kesepakatan dia pinjam diangsur berapa tahun. Sementara kita ini semua kan ada gaji, ada sertifikasi, ada tukin, juga ada LP. Jadi apa yang nunggak ini mereka-mereka yang sudah pensiun atau bagaimana, sehingga tadi disebutkan yang tertunggak sekitar 500 juta Pak ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Kalau menurut pandangan saya kan mestinya tidak terjadi, karena kita kesepakatan harus dipotong gaji. Kalau gajinya tidak cukup ke tukin, kemudian sampai juga ke RP. Itu saja kami mohon penjelasan Pak, terutama buku tabungan, karena kalau tidak salah kan koperasi ini sudah berjalan sekitar 11-12 tahun. Dan sampai sekarang kami belum memegang atau belum ada buku tabungan, sehingga ketika ada masalah kita mudah menyelesaikan atau koordinasi. Karena kalau tidak kan berarti kita hanya nunggu
rapat setiap tahun sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, di halaman 13 kami sampaikan tadi seperti yang ditanyakan Pak Subur, buku tabungan. Buku tabungan itu di rumah itu ada satu tumpuk itu. Sebenarnya itu dibeli tahun kemarin ketika seperti tapi belum diisi. Rencananya di rak ini sudah mau diprint, tapi saya sampaikan bahwa dalam minggu ini saya pulang ke rumah jam 12 malam. Selain rapat di Hotel Aston kemarin, ngawal juga Pak Direktur yang dari Jakarta baru pulang tadi malam. Laporan ini selesaikan Pak sampai jam 12:30 malam untuk rak ini dalam keadaan setelah mengantar Bapak Direktur. Oleh karena itu ini usulan yang baik ya, paling tidak menjadi motivasi bagi kami untuk segera print. Bukunya sudah ada 2 edisi, jadi udah saya cetak gitu kan, permanen bukunya, tidak kalah dengan Pak. Warnanya juga bagus Pak. Ada buku simpanan, ada buku pinjaman. Cuman permasalahannya nanti kawan-kawan kalau sudah ada buku itu kan minjam ke kantor-kantor. Nah, kemana caranya? Tapi jelas tetap kami buatkan nanti simpanan pokok wajibnya dan sukarela dan juga berapa pinjaman dan sisanya berapa yang diberikan. Bagus sekarang ya, insyaallah dalam dalam ini dalam semester ini akan saya coba untuk menutup itu dan akan berikan kepada seluruh anggota. Masalah tunggakan kami sudah dibayar dengan Pak Budi. Terkendala masalah sistem, karena kan ini sistemik ya, sistemik kita ini bukan hanya masalah itu bukan hanya menumpuk pada koperasi, tapi ada juga masalah keuangan anggota yang saya baca itu ada yang tidak cukup saja. Terus juga akan masalah pindah bank aja sudah masalah bagi kami, ya dari BRI ke BSI misalnya atau ke bank lain itu juga ada masalah tersendat itu pertama. Terus kedua kami juga bukan hanya berurusan dengan bank dengan Bapak Ibu, tapi juga kami berurusan dengan saker masing-masing bendaharanya. Kalau saker juga nggak sempat nagih, lepas dari bendahara kami, dan ini akan selalu kami rapatkan. Namun walaupun apapun alasannya, apakah dipotong atau tidak, itu yang jelas uang itu adalah kan dinikmati juga oleh Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau dipotong ya Bapak Ibu yang ambil gitu. Nanti kami harapkan kesadarannya saja. Kalau misalnya terlewatkan, silakan di store manual saja supaya tidak terlalu banyak menunggak. Kenapa? Rekam jejaknya terbaca gitu, ya itu tidak ada artinya dimaafkan gitu. Kami itu seperti itu tercatat dengan sendirinya nanti. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya bendahara tidak sempat memotongnya, tolong diambil store secara manual. Jangan ketika kita terpotong diambil duluan langsung menghilang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga punya kelemahan, ya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu cukup sampai di sini karena dompres masih banyak. Dan sebentar lagi akan dibagikan SHU Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya minta waktu karena hari ini juga kami kedatangan ya bendahara atau sekretaris Pak Kadapi yang sebenarnya masih sekretaris karena belum ada SK pencatatan ya atau pengunduran diri. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau seperti apa pamitan semacam silakan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para anggota koperasi simpan pinjam terus maju yang kami hormati. Mohon maaf Pak, udah 2 tahun saya tidak hadir. Tahun kemarin juga saya tidak hadir pada rapat erat. Mohon maaf. Pada hari ini juga agak siang saya datang karena tadi bersamaan dengan ada Zoom meeting dengan pusat, jadi saya tidak bisa hadir tepat pada waktu. Sekali lagi saya mohon maaf. Perlu juga kami sampaikan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Subur terkait masalah tunggakan, ya kan memang banyak persoalan di situ Pak. Ada juga seperti yang disampaikan Pak Amin tadi terkait masalah tidak terpotongnya dari pinjaman kawan-kawan anggota yang pertama. Yang kedua juga terkait yang pindah ada pinjaman Pak, misal 20 juta tahu-tahu pindah. Selanjutnya susah untuk diingatkan. Tadi sarannya Pak pengawas itu dibuat surat didatangi ramai-ramai. Insya Allah itu akan kami follow Pak. Yang berikut juga ada yang meninggal, tahu-tahu masih ada simpanan, baru minjam 2-3 bulan lalu meninggal. Ya kan? Seperti inilah yang salah satu beberapa persoalan yang menyebabkan terjadinya tunggakan atau kredit macet lah di koperasi kita. Itu yang pertama.
Yang kedua terkait masalah buku tadi, simpanan dan buku pinjaman. Ini sebenarnya sudah sering kita bahas pada rapat-rapat kita sebelum-sebelumnya, era sebelum-sebelumnya, dan ini sudah kami follow up sebenarnya Bapak Ibu, sudah dicetak kemarin. Cuma memang persoalannya itulah karena memang dengan kesibukan kawan-kawan semuanya, jadi memang belum sempat di print ini. Kemarin Pak Yuli sudah bawa juga di sana, dan memang kondisinya memang agak susah nanti kalau memang untuk pinjaman itu, buku setoran pinjaman. Yang pegang ini siapa? Bapak Ibu pinjam lewat transfer, nanti mengembalikan cicilan dan juga angsuran lewat transfer juga kan. Akhirnya memang barang itu terkatung-katung gitu, dibuat pun tidak bermanfaat, tetapi juga sebenarnya harus kita siapkan juga. Itu yang kedua. Yang selanjutnya saya atas nama pribadi sebagai pengurus dan anggota koperasi KSP Terus Maju pada saat ini ingin menyampaikan salam perpisahan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya bulan September udah pindah ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kemarin saya ngomong Pak Ketua saya buat surat pengunduran diri kah? Tunggu urat aja lah kata beliau seperti itu. Jadi tunggu urat biar saya bisa terima SAU Pak pada kesempatan hari ini. SAU saya juga banyak Pak, 700 lebih Pak Anwar, tak kalah dengan Pak Anwar. Karena saya juga peminjam setia Bapak Ibu sekalian. Saya tentu ingin mengucapkan secara pribadi dan sebagai anggota, sebagai pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membersamai kami pada pengurusan saya dari tahun 2011 Bapak Ibu. Jadi saya ini dari 2011 sampai 2023, itu pun karena pindah, ya kan? Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membersamai kami di dalam anggota koperasi ini Terus Maju ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang berikutnya, yang kedua, kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila selama saya menjabat sebagai pengurus koperasi KSP Terus Maju ini belum maksimal, belum bisa memberikan kinerja terbaik ya di dalam kepengurusan. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan salam silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan keberpindahan saya dan keluarnya saya sebagai anggota koperasi KSP Terus Maju, bukan berarti silaturahim kita lalu terputus. Silakan kita berkomunikasi. Saya di Kanwil di bidang pendidikan madrasah Bapak Ibu sama dengan Bang Amin. Jadi dinernya saya di Bang Amin ini di bagian madrasah, mungkin dengan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian semuanya. Jadi salam silaturahim, silakan kita tetap berkomunikasi, bersilaturahim, ya kan, saling mengunjungi, saling menyapa lewat WA dan sebagainya. Jadi jangan buang nomor HP saya Bu. Jadi insya dimanapun kita, karena kita adalah satu wadah di Kementerian Agama, insya Allah kita tetap akan lanjut dalam silaturahim ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada Bapak pengawas koperasi, kawan-kawan dari satu tim saya dari koperasi KSP Terus Maju, semoga harapan yang terbaik untuk koperasi kita adalah semakin memberikan keberkahan, yang memberikan kemakmuran untuk anggota semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.